Jiwa terpilih, ini bukan sekadar pesan, ini adalah interupsi suci. Jika kata-kata ini menemukanmu tepat sekarang, pahami ini. Itu bukan kebetulan. Jalan yang sedang kamu tempuh seolah dihentikan sejenak oleh langit demi perlindunganmu. Ada sebuah pintu di depanmu yang terlihat menjanjikan, mengilap, mengundang, bahkan mungkin terasa seperti jawaban dari doa-doamu. Tapi dengarkan baik-baik. Tidak setiap pintu yang terbuka adalah pintu yang seharusnya kamu lewati. Sebagian adalah ujian, sebagian adalah perangkap, dan ketidaknyamanan yang muncul di dalam dirimu. Perlawanan halus itu bukan ketakutan. Itu kebijaksanaan. Itu intuisi paling dalam yang sedang meminta kamu berhenti sejenak sebelum kamu melangkah ke sesuatu yang bisa menagih harga jauh lebih mahal daripada yang bisa kamu bayangkan. Ada jalan yang terlihat benar di mata manusia, tapi ujungnya menyakitkan. Itu bukan sekadar kalimat indah. Itu peringatan. Dan sekarang, langit sedang membunyikan alarm di dalam batinmu. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk menyelamatkanmu. Kadang keajaiban terbesar justru terjadi ketika kamu ditarik mundur. Banyak orang berharap pintu terbuka, tapi jarang bersyukur pada pintu yang diam-diam tertutup. Karena yang melihat apa di balik pintu itu bukan kamu. Dan ketika kamu mendapat dorongan untuk menjauh, itu bukan penolakan. Itu pengalihan. Itu penyelamatan. Itu arah baru. Kepercayaan tidak selalu berarti bergerak maju. Kadang, kepercayaan berarti melepaskan. Jiwa terpilih, jika ini selaras dengan apa yang selama ini kamu rasakan jauh di dalam, berhentilah. Jangan buru-buru pergi. Ini personal. Kejernihan ini datang karena kamu memintanya. Kamu merasa tertarik sekaligus gelisah. Kamu merasa ragu sekaligus terdorong. Itu bukan kebingungan tanpa makna. Itu sinyal lembut yang berkata, jangan ke sana. Sekarang, aku mengajakmu membuat sebuah deklarasi. Tulis, aku setuju di komentar. Bukan sekadar respons, tapi langkah berani untuk taat pada kebijaksanaan yang sedang dipertegas. Sebuah pernyataan yang berkata, aku percaya pada arah yang benar, bahkan saat aku belum memahami semuanya. Dan tetaplah sampai akhir. Kita akan menutupnya dengan doa netral, sebuah penguatan yang mengundang damai, keberanian, dan kejernihan untuk keputusan apapun yang sedang kamu hadapi. Jiwa terpilih, setelah kamu mendengar peringatan ini, jangan heran jika jalan di depan terasa tidak jelas. Kadang, apa yang tidak kamu lewati hari ini justru yang mempersiapkanmu untuk bangkit esok. Pintu yang kamu tolak hari ini mungkin adalah alasan kamu siap untuk pintu yang benar-benar membawamu pada tujuan yang lebih tepat. Sejak kecil, dunia mengajar kita mengejar apapun yang tampak seperti kemajuan. Pintu terbuka dirayakan, keputusan cepat dipuji. Kita diajari bergerak cepat, berkata ya, mengambil setiap peluang, dan menganggap gerak selalu sama dengan pertumbuhan. Tapi kebijaksanaan sejati bergerak berbeda. Tidak semua hal layak diterima. Tidak semua energi layak diikuti. Ada saatnya kamu diminta menimbang, menguji, dan melihat lebih dalam. Karena sebagian hal tampil dengan wajah indah, tetapi menyimpan konsekuensi yang melelahkan. Kejernihan bukan sekadar bakat batin, ia adalah pagar pengaman. Ia ada karena penyesatan itu nyata, dan cek halus yang kamu rasakan, dorongan untuk menunda meski semuanya terlihat bagus di atas kertas. Bisa jadi itulah cara langit mengarahkanmu menjauh dari gangguan yang menyamar sebagai kesempatan. Ingat pelajaran klasik tentang pilihan yang tampak paling subur dan paling mudah, tetapi justru membawa seseorang mendekat pada lingkungan yang merusak. Pilihan itu terlihat logis, tapi tidak selaras dengan ketenangan batin. Kisah seperti itu mengingatkan kita, tidak setiap ya menghasilkan damai, dan tidak setiap hamparan hijau adalah tempat aman untuk tumbuh. Ada momen ketika gangguan tidak datang sebagai hambatan, ia datang sebagai pilihan. Bukan untuk menghentikan jalanmu, tapi untuk membelokkannya sedikit, cukup untuk menunda tujuanmu. Kamu tidak akan merasakan bahayanya segera, bahkan bisa terasa menyenangkan. Kamu sibuk, kamu dipuji, kamu terlihat maju, tapi jauh di dalam ada yang terasa tidak pas.
Kamu melangkah, tetapi seperti berjalan tanpa makna. Disitulah kamu perlu ingat, kebijaksanaan sejati tidak lahir dari panik dan desakan. Ia lahir dari kedalaman, dari tenang, dari kejujuran pada sinyal batin. Tunda bukan selalu mundur. Kadang itu perlindungan. Jeda bukan selalu masalah. Kadang itu persiapan. Keselarasan lebih penting daripada tampilan. Gerak cepat ke arah salah tetaplah salah. Tetapi menunggu dengan taat pada kejernihan, meski kamu belum paham, memberi ruang bagi hidup untuk menyiapkan jalan yang lebih tepat. Kamu tidak sedang dihukum oleh jeda. Kamu sedang diposisikan. Ini pelajarannya. Pilih kejernihan, bukan impuls. Pilih kebijaksanaan, bukan kecepatan. Punya iman bukan hanya untuk berjalan, tetapi juga untuk menunggu ketika memang perlu. Ada kebaikan bagi jiwa yang mampu menahan diri. Ada damai dalam kesabaran. Ada kekuatan dalam berhenti sejenak. Dan ketika pintu yang tepat benar-benar terbuka, kamu tidak perlu mengejarnya. Ia akan datang membawa rasa pass, bukan hanya janji. Jadi jika segalanya terlihat bagus, tetapi ada sesuatu terasa mengganjal, percayalah pada itu. Itu bukan ketakutan. Itu bisikan langit, jiwa terpilih. Ketika keheningan bertahan dan jeda terasa lebih panjang dari yang kamu harapkan, wajar jika kamu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu sudah taat. Kamu sudah menolak yang berkilau. Tapi sekarang, semuanya sunyi. Kamu tidak lagi mengejar yang salah, tapi kamu belum masuk ke yang berikutnya. Ini ruang antara. Ini jeda sakral. Kesalahpahaman terbesar adalah mengira bahwa ketika hidup sunyi, artinya kamu ditinggalkan. Padahal seringkali sebaliknya. Ada masa ketika yang berbicara bukan peristiwa besar, melainkan ketenangan. Bukan karena tidak ada daya, tetapi karena ada pekerjaan halus yang sedang terjadi. Terkadang, kejernihan datang bukan lewat guncangan, tetapi lewat bisikan yang membuatmu menunduk dan mendengarkan lebih dekat. Bayangkan seseorang menunggu jawaban, lalu justru mendapati bahwa jawaban itu hadir lewat suara yang sangat lembut. Bukan untuk membuatnya ragu, tetapi untuk membuatnya peka. Itulah musim ini, musim mendekat. Saat penahanan bukan hukuman, melainkan presisi. Saat hidup sedang mengerjakan detail di bawah permukaan. Kamu mungkin merasa tersembunyi, bahkan merasa dilupakan. Tapi seringkali, sesuatu yang berharga justru disembunyikan agar tidak rusak. Keindahan tidak lahir di panggung terbuka. Ia tumbuh di ruang tertutup, di tempat yang tak terlihat, di bawah tekanan yang membentuk. Ada kisah nyata yang mencerminkan ini. Seseorang pernah berbagi bahwa ia bertahun-tahun merasa tertinggal sementara orang lain melangkah ke mimpi mereka. Ia punya kemampuan, semangat, dan kemauan, tapi pintu selalu tertutup. Ia mempertanyakan dirinya. Namun di musim sunyi itu, ia justru memulihkan luka-luka lama yang tak pernah ia sadari. Ketika pintu yang tepat akhirnya terbuka, ia tidak masuk dengan rasa kurang, tetapi dengan ketenangan, tanpa perlu membandingkan diri. Pada akhirnya, ia tidak hanya bersyukur atas pintu yang terbuka, tetapi juga atas tahun-tahun penahanan yang membuatnya siap. Inilah yang sering luput. Musim sunyi bukan waktu terbuang. Itu ruang sakral tempat sesuatu bertumbuh diam-diam. Dunia berlari, tetapi jiwa dipersiapkan. Dan persiapan selalu butuh pelan, yang terasa tidak nyaman di budaya yang kecanduan cepat. Menenangkan diri bukan kelemahan, itu kepercayaan. Jiwa yang tidak lagi menuntut memahami semuanya, tetapi bersandar pada sesuatu yang lebih luas, lebih tahu, dan lebih tenang daripada kepanikan manusia. Jiwa terpilih, penahanan adalah tanda bahwa pekerjaan sedang terjadi, bukan hanya di luar dirimu, tetapi di dalam dirimu. Kamu mungkin mampu, kamu mungkin terlihat siap menurut ukuran dunia, tapi hidup tidak sekadar mengejar performa. Ada transformasi yang sedang dibentuk, ada versi dirimu yang sedang dilahirkan, agar saat pintu yang tepat terbuka, kamu tidak kehilangan damai, karakter, atau pusatmu. Karena pengaruh yang datang terlalu cepat selalu meminta biaya besar.
Karena waktu bukan hanya tentang kesempatan, tetapi fondasi. Dan hidup yang bijak lebih memilih memperkuat dasar daripada memaksa bangunan berdiri cepat. Bahkan sosok-sosok besar dalam sejarah sering memilih menepi, menyendiri, menata batin, bukan karena lemah, tetapi karena sedang dipersiapkan. Mereka tidak menghindari misi. Mereka mengasah diri agar tidak runtuh ketika misi datang. Jadi, keheningan ini bukan tanda kamu tidak disetujui. Ini bobot perlindungan. Kamu tidak sedang diperlambat. Kamu sedang dikembangkan. Kamu tidak sedang diabaikan. Kamu sedang dibentuk dengan sengaja. Kekuatan yang dibangun sekarang akan menahanmu saat sorotan meningkat. Dan saat bab berikutnya terbuka, dan itu akan terbuka, kamu tidak perlu memaksa. Ia akan datang dengan damai yang mengonfirmasi, ini saatnya. Biarkan sunyi mengajarimu, biarkan jeda memusatkanmu, biarkan musim tersembunyi membentuk iman yang tidak butuh konfirmasi terus-menerus untuk tetap teguh. Hidup belum selesai. Ia baru memulai sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang sanggup menanggung berat masa depan, bukan hanya untuk sesaat, tetapi untuk jangka panjang. Jiwa terpilih. Saat kamu berdiri di tepi pilihan yang tidak dimengerti orang lain, bahkan mungkin tidak sepenuhnya kamu mengerti, kamu akan merasakan dorongan untuk melepaskan sesuatu. Dan inilah kebenaran yang jarang diucapkan. Berjalan menjauh bukan berarti kamu gagal. Dalam jalan yang selaras, mundur seringkali adalah bentuk maju yang paling berani. Dunia memuja kejar tanpa henti. Jangan berhenti, terobos saja. Tapi kebijaksanaan sejati menilai ketaatan pada kejernihan lebih tinggi daripada tampilan. Menyerah pada yang tepat bisa lebih kuat daripada menang yang merusak. Ada pelajaran lama tentang seseorang yang memilih memisah dengan damai, memberi orang lain pilihan dulu, karena ia percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuknya tidak bisa direbut oleh siapapun. Itu bukan pasif, itu percaya. Ia melangkah mundur, lalu kejelasan yang lebih besar datang. Jadi ketika kamu diminta berjalan menjauh dari hubungan, posisi, atau peluang yang terlihat menjanjikan tetapi terasa berat, pahami ini. Itu bukan pengurangan untuk menghukummu. Itu pembersihan ruang agar yang benar dapat masuk. Apa yang hilang dalam kenyamanan seringkali diganti dengan kejernihan. Dan kadang, damai adalah satu-satunya konfirmasi yang kamu punya. Bukan kepastian yang berteriak, tetapi tahu yang tenang. Sinyal halus itu yang menginterupsi euforia dan mengguncang rencana, bukan kecemasan. Itu perlindungan. Kebijaksanaan tidak selalu berbicara lewat badai. Kadang lewat satu kalimat kecil di dalam, tunggu. Jika sesuatu menekanmu, mengejarmu, memanipulasi kamu dengan rasa takut atau urgensi, berhentilah. Suara yang selaras tidak menumbuhkan panik. Ia membawa ketenangan, bahkan ketika keputusan sulit. Kebingungan mengaburkan, keyakinan yang jernih menjelaskan. Dan jika kamu mengabaikan dorongan itu, kamu bisa masuk ke tempat yang tidak pernah ditujukan untukmu, tetap dicintai, tetap dijaga, tetapi menanggung beban yang seharusnya tidak kamu bawa. Tidak ada malu dalam jeda, tidak ada lemah dalam melepaskan yang tidak lagi pas. Apa yang terlihat seperti kesempatan yang hilang bagi dunia, mungkin justru perisai langit yang dibungkus sunyi. Kadang pintu tertutup bukan penolakan, ia pengalihan, ia penyelamatan. Ada saatnya kamu tidak akan punya semua jawaban. Kamu hanya punya satu rasa, menjauh. Dan kamu tidak perlu membela keputusan itu kepada siapapun. Damai adalah konfirmasimu. Instruksi untuk melepaskan bukan akhir cerita. Itu awal dari sesuatu yang lebih bersih, lebih kuat, lebih utuh. Kamu tidak sedang ditolak. Kamu sedang diarahkan. Yang diminta kamu lepaskan bukan kerugianmu. Itu bentuk cinta yang masih menyamar. Percayai jeda. Hormati rasa yang mengganjal. Biarkan damai, bukan tekanan, yang memimpin langkahmu. Dan ingat, jiwa terpilih. Ketika hidup berkata, lepaskan, itu bukan mengambil sesuatu darimu. Itu sedang membuat ruang bagi sesuatu yang belum kamu lihat, tetapi suatu hari kamu akan bersyukur karenanya. Sekarang, mari kita bawa semuanya ke kehidupanmu yang nyata sehari-hari. Karena kejernihan bukan teori spiritual, ia cara hidup.
Ia membimbing ya yang tenang, tidak yang bijak, balasan yang ditunda, pintu yang ditutup, dan doa yang tak terdengar oleh siapa pun. Di dunia yang menuntut jawaban instan dan memuja keputusan cepat, salah satu tindakan paling kuat adalah melambat. Jangan memaksa kejelasan, jangan menekan jawaban. Kebenaran tidak takut diuji. Yang benar tetap benar setelah emosi reda dan urgensi memudar. Itu bisa berarti menunda mengatakan ya pada tawaran yang terlihat sempurna. Itu bisa berarti tidur dulu sebelum memutuskan. Itu bisa berarti berkata, "Aku perlu waktu menimbang ini." Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu ingin selaras. Ledakan emosi bukan tempat aman untuk membangun keputusan besar. Kejernihan mengalir paling baik ketika batin tenang. Luangkan waktu setiap hari, walau hanya beberapa menit, untuk menurunkan kebisingan. Bukan agar hidup berbicara lebih keras, tetapi agar kamu mendengar lebih jernih. Kamu tidak butuh tempat khusus. Kadang kejernihan menemukanmu di jalan kecil pada pagi yang sunyi atau di sela napas panjang sebelum tidur. Di ruang tenang itu, ajukan pertanyaan sederhana. Apakah ini selaras dengan yang terbaik untukku? Apakah ini arah yang benar atau sekadar distraksi? Lalu perhatikan bukan ketakutan, tetapi apa yang menetap. Apakah batinmu terasa tertambat atau gelisah? Apakah hatimu menjadi ringan atau justru sesak? Suara yang selaras mungkin tidak selalu keras, tetapi ia terasa familiar bagi yang belajar mempercayainya. Keraguan yang menetap, rasa mengganjal yang tidak pergi, kegelisahan halus, itu bukan gangguan. Itu sinyal untuk melihat ulang. Saat menilai apa yang perlu kamu dekati atau jauhi, lihat bukan hanya permukaan, tetapi buahnya. Apakah ini mendekatkanmu pada kedamaian, kasih, ketulusan, dan integritas? Atau diam-diam menyeretmu ke kecemasan, kompromi, dan kelelahan batin? Tidak setiap pintu impresif membawa tujuan. Ada pintu yang terbuka lebar tetapi menuntunmu ke kelelahan yang panjang. Kamu akan mengenalinya dari apa yang ia hasilkan di dalam dirimu. Kejernihan bertumbuh bukan hanya karena kamu tahu lebih banyak, tetapi karena kamu taat lebih sering pada apa yang sudah kamu tahu. Ketaatan itu sering kali kecil, menolak percakapan yang terasa tidak tepat, mundur selangkah ketika ego ingin terlihat, menahan diri dari kompromi meski tak ada yang melihat. Itu bukan pilihan aman, itu tindakan percaya. Dan lama-lama telingamu menjadi lebih peka. Ingat juga ini, nilaimu tidak terikat pada hasil. Kamu tidak lebih berharga karena sesuatu berjalan mulus, dan kamu tidak kurang setia karena sesuatu tidak berhasil. Ada hari-hari paling suci yang terasa biasa, tanpa tepuk tangan, tanpa daftar pencapaian. Namun tetap, diam bukan berarti mandek ketika pembentukan sedang terjadi. Ketika kamu diminta melepaskan, kamu tidak berutang penjelasan kepada dunia. Ketaatan yang tenang tidak butuh pengumuman. Katakan tidak tanpa berlebihan membela. Pergi dengan tenang jika memang harus pergi. Damai adalah izinnya. Saat perbandingan datang, ketika kamu melihat orang lain bergerak cepat, menerima peluang, masuk ke ruang-ruang yang kamu impikan, berhentilah. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang ditahan untuk alasan tertentu. Kamu tidak kehilangan. Kamu sedang diukur untuk sesuatu yang spesifik, yang memang untukmu tidak bisa dicuri, dan yang selaras akan menemukanmu pada waktu yang tepat. Di akhir hari, biarkan damai menjadi gurumu. Tanyakan dengan jujur, di mana aku merasa paling selaras hari ini? Di mana tekanan mencoba menggantikan ketenangan? Biarkan jawaban itu membentukmu, bukan menyalahkanmu. Karena begitulah kejernihan dibangun, bukan lewat keputusan sempurna, tetapi lewat penyerahan yang konsisten. Dan ketika pintu yang tepat akhirnya terbuka, ia tidak akan membangkitkan kesombonganmu. Ia tidak akan memelihara ketakutanmu. Ia tidak akan memaksamu tampil. Ia akan meneguhkanmu. Kamu akan tahu, yang membuka pintu itu juga mempersiapkanmu untuk melewatinya dengan damai.
Sekarang, jiwa terpilih saat kamu belajar menunggu, mendengar, dan melangkah dalam keselarasan yang tenang. Lapisan berikutnya mulai terungkap. Disinilah kejernihan makin tajam. Bukan selalu lewat wahyu besar, tetapi lewat ketepatan kecil. Bukan selalu lewat kepastian keras, tetapi lewat keyakinan halus. Ini tidak tepat untukku, bukan sekarang, bukan seperti ini. Kadang kamu akan merasa seolah kamu diuji, seolah hal-hal baik justru diambil dari genggamanmu. Tapi ini bukan penolakan, ini pemurnian. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Ini bukan perangkap, ini tempat latihan. Ada pelajaran tua tentang suatu komunitas yang dibawa keluar dari keterikatan lama, namun sengaja tidak langsung dibawa ke tujuan terdekat. Bukan karena ditunda, tetapi karena belum siap menghadapi beban yang terlalu cepat. Kehidupan memilih jalan lebih panjang agar hati mereka tidak kembali ke tempat yang merusak saat tekanan datang. Begitulah pembentukan bekerja, pelan bukan untuk menghambat, tetapi untuk menyelamatkan. Di fase ini, hidup melatihmu membedakan bukan antara baik dan buruk, tetapi antara baik dan paling selaras. Kadang dua pilihan sama-sama tampak bagus, tetapi hanya satu yang membawa damai. Ini bukan hukuman, ini persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan yang lebih besar selalu butuh kejernihan. Kehidupan tidak memberi beban tanpa menguji kekuatan. Dan sekarang, kekuatan itu tidak dibangun di tanganmu, tetapi di pendengaran batinmu. Kamu sedang diajar membedakan sinyal yang benar dari kebisingan euforia, tekanan, dan kebutuhan untuk diakui. Karena tempat yang kamu tuju memiliki konsekuensi tinggi bila kamu melangkah tanpa kejernihan. Bukan untuk menakutimu, tetapi karena pilihanmu kelak akan membawa dampak pada lebih dari sekadar dirimu sendiri. Sebelum seseorang diberi tanggung jawab besar, biasanya ia dibentuk untuk punya persepsi yang tajam. Ada tokoh yang sejak muda belajar mendengar bisikan di ruang sunyi sebelum kelak memimpin keputusan besar. Ada pemimpin bijak yang ketika diberi kesempatan meminta satu hal, bukan kemewahan atau nama besar, melainkan hati yang mampu membedakan. Permintaan seperti itu selalu indah, karena ia mengundang kebijaksanaan ke dalam setiap keputusan. Bukan hanya keputusan yang terlihat spiritual, tetapi semua keputusan sehari-hari. Kejernihan sejati bukan hanya soal memilih benar atau salah. Ia soal waktu, nada, keselarasan. Ia kemampuan untuk melihat sesuatu yang terasa enak bagi dorongan sesaat, tetapi tidak nyaman bagi kedalaman, lalu punya keberanian untuk mundur. Dan kejernihan seperti ini tidak dipelajari di ruang teori, ia tumbuh di keputusan kecil yang tak terlihat orang. Kadang yang tampak seperti favor sebenarnya filter. Peluang datang bukan selalu untuk diterima, tetapi untuk menguji kekuatan ya dan keberanian tidak. Karena tidak semua peluang adalah penugasan. Sebagian adalah distraksi yang dibungkus pujian. Inilah mengapa proses butuh waktu, karena peningkatan tanpa struktur batin akan runtuh. Maka pembentukan lebih penting daripada percepatan. Jika hidup sedang melatih kejernihanmu, itu karena ia sedang mempersiapkanmu untuk memegang sesuatu yang bernilai, sesuatu yang menuntut kematangan. Jiwa terpilih, semakin tinggi tujuan, semakin sempit toleransi terhadap gangguan. Saat bobot panggilanmu bertambah, ketepatan menjadi penting. Yang dulu terasa seperti kebebasan mengeksplorasi, kini berubah menjadi panggilan untuk fokus, bukan karena takut, tetapi karena tanggung jawabmu sakral. Ini sebabnya musim ini mungkin terasa lambat, sepi, dan penuh penutupan. Itu bukan hukuman, itu perlindungan. Itu tangan langit menarikmu kembali. Bukan karena kamu salah, tetapi karena yang di depan perlu detail. Yang terasa seperti jeda, sebenarnya pembentukan. Jika kamu diminta berjalan menjauh, percayalah, itu bukan kehilangan. Dunia mungkin tidak bertepuk tangan saat kamu memilih integritas daripada peluang. Kamu mungkin melihat orang lain mengambil yang kamu tolak dan terlihat lebih cepat. Tapi kamu tidak tertinggal. Kamu sedang diselaraskan. Yang kamu lepaskan dengan percaya tidak akan sia-sia. Ia mengatur ulang masa depanmu. Akan ada ya yang lebih bersih.
pintu yang membawa damai, jalan yang tidak menuntut kamu memaksa, berkat yang sesuai dengan kematangan yang sedang dibentuk dalam dirimu. Pintu yang benar tidak membuatmu panik. Ia menenangkanmu. Tetaplah tenang. Biarkan ketenangan menjaga hatimu dari desakan palsu. Masih bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Banyak hal sedang terjadi di bawah permukaan. Tetaplah peka. Hormati sinyal halus. Ketenangan saat kamu mendekat pada yang tepat, dan kegelisahan saat kamu merapat pada yang tidak selaras. Kepekaan bukan kelemahan. Itu cara langit menjagamu tetap di jalur. Tetaplah taat. Ketaatan kecil membangun kepercayaan besar dalam dirimu. Ia melahirkan wibawa batin, bukan wibawa yang berisik, tetapi wibawa yang tenang. Karena ya, sesuatu sedang datang, sesuatu yang berbobot, tetapi ia harus cocok dengan kedalaman yang sedang dibentuk. Tujuan bukan main-main. Ia rapuh saat baru muncul, dan hidup akan melindunginya, terutama ketika masih berkembang. Jadi jika kamu mendapat bisikan, ini jebakan, menjauh, dengar itu bukan sebagai penolakan, tetapi penyelamatan. Peringatan bukan tanda jarak, itu tanda kedekatan. Karena yang jauh tidak memperingatkan, yang dekat menjaga. Kamu tidak harus memahami semuanya sekarang. Kamu tidak butuh gambar utuh untuk memilih damai. Ketaatan tidak butuh penjelasan panjang. Ia butuh percaya. Menjauh saat kamu diminta bukan lemah. Itu bijak. Sekarang, jiwa terpilih. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa pembentukan ini jauh lebih rumit daripada yang dunia pahami. Kamu sudah melewati sunyi. Pengalihan yang terasa seperti kehilangan, dan pintu yang tampak menjanjikan, tetapi tidak terbuka. Dan kini kamu sampai pada lapisan kebijaksanaan berikutnya, kekuatan sakral dalam berjalan menjauh. Bukan untuk lari, bukan karena takut, tetapi karena kendali diri yang suci, karena yang sedang dibangun dalam dirimu bukan hanya ketahanan. Itu otoritas batin. Namun otoritas batin bukan soal panggung, kuasa, atau kendali. Ia adalah bobot kedalaman yang lahir dari hidup yang selaras. Ia adalah kekuatan sunyi dari jiwa yang tidak digerakkan oleh pujian dan tidak dihancurkan oleh penolakan. Banyak orang mengira kekuatan terlihat dari langkah besar dan pernyataan keras. Padahal seringkali, kekuatan sejati justru tampak saat kamu berani berkata, "Aku tidak akan turun dari jalanku." Ada kisah tentang seseorang yang sedang membangun sesuatu yang penting, lalu muncul undangan-undangan yang tampak baik, tetapi sebenarnya ingin mengalihkan fokusnya. Ia menjawab tegas tanpa drama, "Aku sedang mengerjakan hal besar. Aku tidak bisa turun." Itulah suara otoritas batin. Ia tidak berdebat. Ia tidak mencari pembenaran. Ia hanya setia pada tujuan. Inilah yang sedang kamu pelajari. Mengenali mana yang layak menerima kehadiranmu dan mana yang tidak. Merasakan kapan bakatmu sedang digunakan dengan sehat dan kapan jiwamu sedang dikuras. Menilai kapan bertahan akan merusak kemurnian tujuanmu. Berjalan menjauh bukan tentang kalah. Itu tentang umur panjang. Kamu tidak menyerah. Kamu sedang dipangkas dari hal-hal yang menghabiskan agar kamu bisa berbuah lebih besar. Pemangkasan memang kadang menyentil ego, tetapi ia menyelamatkan masa depan. Karena tidak ada yang merusak pengaruh lebih cepat daripada melangkah terlalu cepat atau bertahan terlalu lama. Maka hidup mengajarimu menjaga masa depan lewat keheningan dan menjaga wibawa batin lewat ketaatan. Kamu diperlambat bukan untuk dijatuhkan, tetapi agar apa yang kamu bawa tidak runtuh oleh sorotan yang datang sebelum waktunya. Karena terlihat sebelum matang bukan hadiah, itu beban. Di dunia nyata, ini bisa berarti menolak tawaran yang tampak seperti terobosan. Bisa berarti meninggalkan ruang yang memuji kamu, tetapi membuat batinmu tidak tenang. Bisa berarti disalahpahami. Tapi itulah harga dari kesucian niat. Dan imbalannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh status atau tepuk tangan. Keyakinan tenang bahwa kamu selaras. Sebagian orang mungkin bergerak lebih cepat darimu. Sebagian terlihat naik lebih cepat.
Tapi jangan biarkan itu mengusik damaimu. Waktu tidak digerakkan oleh panik. Ia tunduk pada rancangan. Dan yang sedang dipersiapkan untukmu membutuhkan bukan hanya kemampuan, tetapi ketepatan waktu. Kamu tidak butuh yang cepat. Kamu butuh yang tepat. Dan yang tepat memang butuh waktu. Ketika waktunya kamu melangkah, kamu tidak perlu berebut. Ruang itu akan mengenali bobot yang kamu bawa. Pintu akan terbuka tanpa kamu memaksa. Tugas akan pas dengan kematanganmu. Kamu akan berbicara dan kata-katamu punya bobot karena ditempa di penyerahan yang sunyi. Otoritas batin bukan sesuatu yang kamu kejar. Ia sesuatu yang dipercayakan kepada mereka yang terbukti mampu membawanya tanpa perlu memamerkannya. Dan saat ia dipercayakan, ia tidak akan tampak seperti dominasi. Ia akan tampak seperti damai. Ia terdengar seperti kejernihan. Ia terasa seperti ketenangan yang bergerak dengan daya saat waktunya bergerak. Jadi jika kamu diminta berjalan menjauh sekarang, jangan takut kehilangan waktu. Kamu sedang mendapatkan sesuatu yang lebih tahan lama. Kamu sedang dipersiapkan untuk ruang-ruang yang kehadiranmu tidak ditarik oleh manusia, tetapi dilepas oleh tujuan. Dan suatu hari, ketika kamu berdiri di tempat yang selaras, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari langkah yang tidak kamu ambil, ruangan yang tidak kamu masuki, panggung yang kamu tinggalkan, itulah keputusan yang menjaga kemurnianmu. Tidak ada yang sia-sia. Dan sekarang, jiwa terpilih. Saat pesan ini menutup, biarkan ia turun lebih dalam daripada sekadar renungan. Biarkan ia menjadi penegasan. Karena yang sedang dibangun dalam dirimu bukan hanya kejernihan untuk musim ini, tetapi ketahanan untuk banyak musim. Kamu tidak hanya diajar kapan menjauh. Kamu sedang dibentuk untuk tahu mana yang layak kamu dekati. Kamu sedang dipersiapkan untuk memasuki ruang tanpa perlu membuktikan bahwa kamu pantas. Membawa damai yang mengubah suasana tanpa banyak kata. Bergerak dengan keyakinan tenang ketika orang lain masih mengejar kejelasan. Perjalanan ini bukan hanya tentang keputusan yang benar. Ini tentang menjadi pribadi yang tidak butuh validasi terus-menerus untuk tetap selaras. Ini tentang hidup dengan ritme yang menghargai kedalaman lebih dari kebisingan, kesabaran lebih dari panggung, integritas lebih dari citra. Kamu tidak sedang dibentuk untuk momen singkat. Kamu sedang dibentuk untuk tujuan yang tahan lama. Kamu tidak didorong untuk cepat dikenal. Kamu sedang ditambatkan pada pengertian yang lebih dalam. Kerja yang terjadi sekarang bukan permukaan. Ini kerja akar. Dan ketika akar menembus dalam, buah akan bertahan. Maka melangkahlah dengan lembut. Tetaplah peka. Tetaplah tertambat pada kebenaran, bukan tren. Biarkan identitasmu dibangun di ruang sunyi, di tempat tak ada yang melihat, tetapi pembentukan terjadi. Dan ketika bisikan itu datang lagi, entah lewat keheningan, lewat perenungan, atau lewat dorongan halus di batinmu, kamu akan mengenalinya. Kamu akan merespons bukan dengan takut, tetapi dengan damai. Bukan dengan memaksa, tetapi dengan percaya. Dan begitulah kamu tahu, kamu tidak lagi sekadar menunggu. Kamu sudah siap. Jiwa terpilih. Setelah semua yang disampaikan, tinggal satu hal. Bawalah semuanya ke hadapan Sang Sumber Kehidupan. Dimanapun kamu berada, jadikan ini momen hening antara jiwamu dan Yang Maha Mengetahui, yang melihat seluruh peta ketika kita baru melihat satu langkah. Jika batinmu terasa tersentuh, jika ada yang menegur sekaligus menenangkan, penguatan ini untukmu. Sang Sumber Kehidupan, kami datang bukan dengan kebisingan, bukan dengan tergesa, tetapi dengan penyerahan yang tenang. Terima kasih karena ada kejernihan yang muncul bahkan melalui keheningan. Terima kasih karena ada penahanan yang menyelamatkan kami dari jalan yang terlihat indah, tetapi tidak selaras. Terima kasih karena kami dijaga, diperlambat, dan diajar peka terhadap bisikan halus di tengah bising dunia. Kami mengakui, tidak selalu mudah untuk berjalan menjauh. Kami dikelilingi tekanan, ekspektasi, dan pintu-pintu yang berkilau. Tetapi Engkau melihat yang tidak kami lihat. Engkau tahu arah setiap jalan. Maka hari ini kami memilih percaya pada arah yang paling bijak, lebih dari rencana kami sendiri. Terima kasih untuk setiap pintu yang tertutup. Meski dulu membingungkan,
meski sempat menyakitkan, kami memilih melihatnya sebagai perlindungan. Terima kasih untuk setiap rasa mengganjal yang menyelamatkan. Kami menghormatinya sebagai anugerah kepekaan. Tajamkan kejernihan batin kami. Ajari kami mengenali dorongan yang benar, bahkan ketika ia datang tanpa penjelasan. Ajari kami berjalan dengan damai, bukan panik. Dengan tenang, bukan tekanan, tanpa kebutuhan membuktikan apapun. Bantu kami tidak tergoda oleh urgensi palsu. Ajari kami menunggu yang tepat. Ingatkan kami bahwa berhenti sejenak bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Itu kebijaksanaan. Itu perlindungan. Itu persiapan. Kami berdoa untuk musim-musim tersembunyi, jeda panjang, dan fase-fase sepi saat terasa tidak ada yang bergerak. Bantu kami melihatnya sebagai ruang pembentukan, bukan kehampaan. Tempat kedalaman tumbuh, kesabaran dibangun, dan kekuatan tak terlihat dilahirkan. Pegang lembut hati kami yang pernah lelah menunggu. Pulihkan kepercayaan yang sempat menipis. Ingatkan kami bahwa yang benar-benar baik tidak akan terlewat, dan jika sesuatu tertahan, itu karena belum tepat atau tidak selaras. Persiapkan kami untuk bobot musim berikutnya. Tanamkan akar yang kuat. Lindungi kami dari memasuki ruang yang tidak bisa ditanggung oleh karakter yang belum matang. Jangan biarkan kami menukar keselarasan dengan perhatian. Jangan biarkan kami menerima panggung yang menukar damai kami. Bangun dalam diri kami otoritas batin yang tidak mencari sorotan, tetapi setia pada arah. Ajari kami berjalan menjauh bukan karena takut, tetapi karena yakin. Ajari kami melepaskan dengan lembut, memaafkan cepat, dan taat pada kejernihan. Dan ketika orang lain tidak mengerti, mengapa kami berkata tidak? Mengapa kami mundur? Mengapa kami memilih jalur sepi? Biarkan kami beristirahat dalam kepastian bahwa Engkau mengerti. Kami tidak butuh tepuk tangan. Kami butuh ketenangan. Buat kami siap bukan hanya untuk kesempatan, tetapi untuk tanggung jawab. Bukan hanya untuk panggilan, tetapi untuk kedalaman. Biarkan hidup kami ditandai oleh isi, bukan tampilan, oleh kejernihan, bukan pertunjukan. Kami menanti pintu-pintu yang selaras, pintu yang membawa ketenangan, bukan paksaan, pintu yang membawa istirahat, bukan kejar-kejaran. Dan ketika pintu itu datang, kami akan mengenalinya, bukan dari keramaiannya, tetapi dari ketenangan batin yang muncul saat mendekat. Sampai saat itu, kami tetap menyerah, lembut, peka, dan teguh. Tersembunyi, tapi dijaga. Dibentuk dalam sunyi, namun tidak pernah dilepaskan. Kami percaya proses ini sedang menyiapkan kami untuk sesuatu yang tahan lama. Kami menerima penguatan ini. Kami memilih damai, kami memilih kejernihan, kami memilih keselarasan. Terima kasih. Sekarang, terima kasih sudah hadir dalam momen penguatan ini. Jika pesan ini membuatmu merasa terlihat dan dikuatkan, nyatakan dengan cara sederhana namun kuat. Tulis komentar, "Aku sedang dibuat siap." Jadikan itu deklarasimu bahwa kamu percaya pada proses pembentukan yang sedang terjadi. Dan jika kamu ingin berjalan bersama dalam perjalanan keselarasan, kejernihan, dan kekuatan yang tenang ini, pastikan kamu berlangganan dan tetap terhubung. Karena akan ada lebih banyak yang datang, dan semuanya sedang dibangun seperti kamu dengan tujuan.